Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita bersama-sama belajar pengaosan. Pengaosan itu maknanya sareng-sareng belajar. Kita semua ini hidup ini semuanya belajar. Hidup kita ini belajar benar dan belajar kepintaran-kepintaran, dan belajar tidak benar dan belajar yang kurang baik. Kita semua ini hidup itu belajar itu ada pasangan-pasangannya. Pasangan baik pasti ada buruk. Pasangan pintar pasti ada bodoh. Pasangan mulia pasti ada yang tidak mulia. Jadi kita semua ini hidup ini cuman belajar, adanya belajar. Jadi kita semua ini pada malam hari ini marilah kita bersama-sama belajar di dalam pengaosan-pengaosan. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Temanya yaitu alam dunia. Kita semua ini hidup di dalam dunia. Karena umat manusia semuanya hidupnya di dalam dunia. Kalau udah lahir, kalau belum lahir semuanya hidupnya di alam rahim. Alam dunia ini temanya di dalam kitab Nurjati, yaitu alif jaber a ing atase Gusti, lam jaber la maknanya jalan, mim mati Gusti Allah gawe Muhammad, dal basedu ing dalem pendiriannya, nun mati Gusti Allah gawe petunjuk, ya jaber ya perjalanan umat manusianya. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini pasti ada atasan-atasannya. Kita semua ini hidup pasti ada jalannya. Lalu Gusti Allah itu menciptakan makhluk namanya manusia, yaitu seorang nabi. Seorang nabi itu diciptakannya yaitu di dalam jalan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Di dalam mim mati
Gusti Allah gawe Muhammad. Lam jaberlah maknanya jalan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diciptakannya itu di dalam jalan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, sebabnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diciptakannya itu di jalan. Sebabnya keturunan Nabi Adam. Kok sebabnya turunnya Nabi Adam? Ya kalau semua umat manusia itu turunan-turunan Nabi Adam semua. Sayanya ini bertanyanya, kok kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diciptakannya di jalan? Kan bingung kan jawabannya. Ya kalau umat manusianya ada diciptakannya di alam rahim. Kalau alam rahimnya tidak ada jalan, pasti nggak bisa. Jadi sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diciptakannya itu adanya di jalan. Nah jalannya itu mudah aslinya, yaitu jalan kehidupan. Nah kalau enggak hidup, apakah tercipta Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya dipastikan tidak. Ini pasti ada yang jawabnya turunan Nabi Adam. Ya semuanya pun turunan Nabi Adam. Ada yang ada dari alam rahim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terciptanya itu dari jalan kehidupan. Kalau tidak ada jalan kehidupan, mana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terciptakan. Jadi segala sesuatu umat manusia hidup di dalam dunia ini semuanya itu hidupnya di jalan kehidupan semua. Kalau jalannya itu tidak ada jalan kehidupan, mana mungkin seluruh umat manusia di dalam dunia ini bisa hidup. Benar atau tidak para jamaah? Karena yang bisa mengatasi tentang jalan kehidupan itu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah. Alif jabar a ing atase Gusti, lam jabar lam maknanya jalan, mim tasjid mim mati Gusti Allah gawe Muhammad, mim tasjid ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terciptanya di dalam perjalanannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam mim mati Gusti Allah gawe Muhammad, mim tasjid ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu terciptanya di dalam jalan. Jalannya itu jalan kehidupan. Karena temanya ini alam dunia. Alif jabar a udah dibahas, lam jabar la udah dibahas, mim mati udah dibahas. Jadi sekarang dibahasnya di dalam dalbasedu, ing dalam pendiriannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pendiriannya itu sangat kuat. Tidak ada tarahnya kuatnya. Karena Gusti Allah menciptakan seorang pilihan itu pasti ada perjalanannya, pasti ada membuatnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terciptanya di dalam jalan kehidupan. Di dalam jalan kehidupan itu ada di dalam dalbasedu, in dalam pendiriannya. Jadi pendirian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adanya di dalam perjalanan kehidupannya.
Jadi kita semua ini umat manusia di dalam dunia ini semuanya yang mengatasi tentang jalan, yang mengatasi tentang persoalan-persoalan penilaiannya, itu semuanya adalah Gusti Allah. Karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Jadi Gusti Allah itu telah menunjukkan bahwa sayalah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Yang mengatasi segala sesuatu itu entar besok. Bukan makhluk-makhluknya, bukan seorang nabi-nabinya. Cuman kebanyakan orang bila titelnya udah nabi itu entar bisa semua. Itu salah kaprah semua. Kok seorang makhluk bisa mengatasi segala sesuatu di dalam dunia dan juga entar besok? Yang saya membingungkannya seperti itu. Padahal udah jelas alif jabar a ing atase Gusti, lam mati Gusti Allah gawe dalan, lam tasjid ing perjalanan jalan. Segala sesuatu tentang perjalanan itu yang mengatasi itu adalah Gusti Allah, bukan seorang nabi. Karena di dalam kitab Nurjati udah menjelaskan tentang di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa sayalah yang menentukan segala sesuatu di dalam dunia ini, dan segala sesuatu entar besok, tentang penilaian tentang perbuatan, tentang penilaian tentang ibadah, bukan seorang makhluknya, bukan seorang nabinya. Karena di dalam ya jabariyah perjalanan umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah, bukan untuk menilainya, bukan untuk membijinya. Cuman zaman sekarang umat manusianya banyak yang pintar-pintar itu membijinya. Yang saya membingungkan, seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang habaib atau seorang gus-gus atau buya-buya atau seorang para alim ulama atau habaib atau para imam itu sukanya menilai tentang perbuatan orang. Padahal umat manusia di dalam dunia ini udah jelas di dalam kitab Nurjati itu. Umat manusianya hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah. Karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk, segala sesuatu itu adalah Gusti Allah yang menunjukkan, bukan umat manusianya. Karena di dalam ya jabariyah perjalanan umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Allah. Kok umat manusianya zaman sekarang pintar membijihnya? Itu yang saya membingungkan. Padahal udah jelas di dalam kitab Nurjati alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Lalu dilanjutkan dengan ain ghin ing satuhune pangeran kang berhak, yang berhak segala sesuatu yang menentukan hakiki, hak yang pasti tentang penilaian hablum minallah atau hablum minanas, itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tapi salah kaprahnya umat manusia zaman sekarang bisa menilai tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas. Padahal udah jelas bahwa seorang makhluk itu tidak bisa. Cuman kebanyakan orang Islam khususnya bila kaumnya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu entar bisa ditolong oleh seorang nabinya.
namanya Nabi Muhammad SAW. Padahal udah jelas di dalam mim mati Gusti Allah gawe Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Gusti Allah. Kok seorang nabinya bisa menanggung tentang perjalanan atau perbuatan-perbuatan kaumnya, umatnya, pengikutnya? Itu yang saya membingungkan. Padahal seorang makhluk itu tentang perbuatan itu tergantung ing dirinya. Perbuatan baik untuk ing dirinya, perbuatan buruk untuk ing dirinya. Bukan untuk seorang nabinya, bukan untuk seorang yang diagung-agungkannya. Seorang nabi berbuat baik untuk nabinya, seorang nabi berbuat buruk untuk ing nabinya, bukan untuk umatnya, bukan untuk pengikutnya. Segala sesuatu perbuatan makhluk atau segala sesuatu perbuatan umat manusia itu segalanya itu untuk ing dirinya, bukan untuk seorang nabinya. Cuma yang saya membingungkan seorang orang Islam kebanyakannya bila kaumnya, umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bangga karena entar ditanggung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang perbuatannya, tentang sifatnya, tentang wataknya, tentang perjalanannya, entar ditanggung oleh seorang Nabi Muhammad SAW, entar mendapatkan syafaat-syafaat nabinya. Itu yang membingungkan pada saat-saat ini saya ini. Padahal syafaat-syafaat itu maknanya permohonan, bukan menanggung orang lain. Semua umat manusia di dalam dunia ini semuanya memiliki permohonan, bukan seorang nabi saja, bukan seorang para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Semuanya umat manusia di dalam dunia ini semuanya memiliki permohonan-permohonan. Cuman salah kaprahnya seluruh ulamanya, seluruh kiainya, seluruh ustadznya, seluruh habaibnya, seluruh gus-gusnya, seluruh buya-buyahnya, seluruh imam-imamnya, dia membanggakan syafaat-syafaat nabinya. Itu yang saya membingungkan. Syafaat-syafaat itu maknanya permohonan, bukan untuk menanggung beban, bukan untuk menanggung segala sesuatu perbuatan pengikut-pengikutnya. Kalau di dalam kitab Nurjati itu tergantung perbuatan umat manusianya. Karena di dalam Ya Jabriyah perjalanan umat manusianya, tergantung perjalanan umat manusianya. Karena di dalam Nur Jati, nur itu cahaya jadiku diriku umat manusia. Tergantung perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Bila perjalanannya baik, entar mendapatkan baik. Bila perjalanan buruk, entar mendapatkan buruk. Bukan untuk nabinya. Cuman kebanyakan orang itu salah kaprah semua. Entar kalau kaum Islam itu bangganya entar ditolong oleh nabinya, entar ditolong oleh syafaatnya. Itu salah kaprah. Yang bisa menolong itu bukan nabinya. Yang bisa menolong itu ing dirinya sendiri dan perbuatannya sendiri, bukan nabinya, bukan perbuatan nabinya. Karena di dalam kitab Nurjati itu tergantung ingkawitannya, perbuatan umat manusianya di dalam dunianya, antar pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan ing alam dunianya. Lah pembalasannya itu tergantung perbuatan umat manusianya. Siapapun perbuatannya, siapapun umat manusianya, titel apapun semuanya mendapatkan balasan-balasannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, bila saya berbuat jahat,
apakah kejahatan saya ini untuk para jamaah atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Itu contoh yang gamblang. Kok perbuatannya yang jahat umat nabinya kok dilimpahkan terhadap nabinya? Jadi benarnya dari mana para jamaah? Kan bingung. Aslinya perbuatan-perbuatan umat manusia lalu yang menanggung itu nabinya, itu salah besar. Kalau perbuatan-perbuatan ibaratnya pengikutnya atau kaumnya atau umatnya, ya untuk dirinya, bukan yang menanggung beban itu nabinya. Saya contohkan, ada seorang perampok atau mencuri, lalu ibaratnya tertangkap. Nah, lalu yang ditangkap itu dirinya atau nabinya para jamaah? Dipastikan dirinya, karena yang ditangkap itu orang Islam. Kok kenapa yang dimasukkan di penjara lalu nabinya? Jadi kebenarannya itu terletaknya di mana para jamaah? Ya, terletaknya kebenarannya itu terhadap yang membuatnya, terhadap yang berbuatnya. Kalau yang berbuat, yang membuat, pasti yang mendapatkan. Kalau yang tidak berbuat, kalau yang tidak membuat, pasti tidak mendapatkan. Benar atau tidak para jamaah? Saya contohkan, bila saya bekerja, apakah upah ini untuk orang lain, apakah untuk diri kita? Dipastikan untuk diri kita. Jadi umat manusia zaman-zaman sekarang ini harus peka, karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, lam jabar lam maknanya jalan, mim mati Gusti Allah gawe Muhammad. Jadi yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Lalu lam jabar lam maknanya jalan. Jalan itu untuk siapa para jamaah? Untuk umat manusia semua. Karena umat manusia itu bisa hidup karena apa para jamaah? Pasti bisa hidup itu karena jalan kehidupan. Jangan bilangnya karena jalan. Lah kalau nggak dikasih hidup, jalannya saja, entar bagaimana para jamaah? Jadi kita semua ini harus hidup itu karena jalan kehidupan. Kita semua ini hidup di alam dunia atau alam yang nyata para jamaah. Ada seorang pemuda yang ganteng, jawabannya komplit. Hidupnya di dalam dunia dan alam nyata. Itu real dan nyata, benar. Kalau ditanya hidupnya di mana? Di alam dunia. Nyata tidak? Nyata. Karena alam dunia ini alam yang nyata, bukan alam gaib. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini hidup di alam yang nyata. Alam yang nyata itu ada di dalam dunia. Temanya saja alam dunia. Dal pasedu ing dalam pendiriannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pendiriannya itu sangat kuat. Sangat kuatnya itu terletaknya di mana para jamaah? Pendiriannya. Kok jawabannya pendirian lagi? Kan temanya dal pasedu ing dalam pendiriannya. Lah kuatnya itu di mana? Kok jawabannya pendiriannya lagi? Ini yang saya membingungkan. Nah, kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kuatnya, itu adalah di dalam kesabarannya, bukan di dalam pendiriannya. Kalau pendirian itu adanya di dalam keyakinan umat manusia. Siapapun umat manusianya, bila memiliki pendirian yang kuat, pasti yakin.
Lah kalau pendirian yang kuat, kalau tidak sabar, itu ntar bagaimana para jamaah? Ya kacau balau. Jadi ada perbedaannya. Sabar sendiri, pendirian sendiri. Kalau pendirian itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran. Lah kalau keyakinan sama di dalam hati, di dalam pikiran. Cuman kalau kesabaran itu bisanya menahan hawa nafsu, amarah. Tapi kalau keyakinan itu pegangan. Pegangan inggiri umat manusia. Itu ada perbedaannya. Benar atau tidak para jamaah? Benarnya di mana? Saya mau bertanya. Kesabaran dan keyakinan. Kan bingung. Ya kalau sabar itu yang bisa menahan hawa nafsu, pasti sabar. Lah kalau keyakinan itu pegangan yang kuat, pasti yakin. Bila pegangannya tidak kuat, pasti tidak yakin. Jadi kita semua ini di dalam dalpasedu, di dalam pendiriannya. Di dalam pendirian umat manusia itu pasang surut. Kadang pendiriannya kuat, kadang pendiriannya kendor. Benar tidak para jamaah? Benar. Karena pendirian-pendirian itu sama dengan keyakinan atau tidak para jamaah? Sama. Ya kalau pendirian pasti yakin. Kalau keyakinan di dalam pendirian. Jadi ada perbedaan tipis. Nah kalau yakin di dalamnya, di dalam pendiriannya. Kalau pendirian itu di dalam keyakinan-keyakinan umat manusia, tapi di dalamnya. Jadi umat manusia itu harus memegangnya di dalam pendirian-pendiriannya. Pendirian-pendirian umat manusia itu ada kelendang, ada kelendong, ada kuat, kadang tidak di dalam pendirian umat manusia. Pada malam hari ini temanya yaitu alam dunia. Di dalam nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa seluruh alam dunia ini di dalam kekuasaan Gusti Allah, bukan umat manusia. Karena di dalam nun jareni ing kekuasaan ing saking Gusti nih, segala sesuatu yang berkuasa di dalam dunia ini adalah Gusti nih, bukan seorang nabi. Cuman golongan-golongan orang-orang Islam itu membanggakannya itu seorang nabi. Bila seorang nabi itu dibanggakan oleh umat manusia, jadi saya mau bertanya terhadap umat manusia, terhadap para jamaah. Nabinya udah mati atau belum para jamaah? Udah mati. Matinya adanya di mana para jamaah? Di alam kubur. Lah, di alam kuburnya itu ada yang tahu tidak? Apakah seorang nabi itu mendapatkan kenikmatan? Apakah seorang nabi itu mendapatkan kesengsaraan para jamaah? Tidak ada yang tahu. Berarti yang berkuasa itu apakah seorang nabi, apakah seorang sang pencipta para jamaah? Kan itu udah jelas di dalam nun jarani ing kekuasaan ing saking Gusti ini, bukan seorang nabi. Cuman orang-orang Islamnya itu salah kaprahnya. Bila kaumnya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berpegang terhadap agama Islam, entar yang bisa menolong itu adalah seorang nabi. Lalu yang menolongnya itu menginginkannya itu mendapatkan syafaat-syafaat dari nabi. Yang saya membingungkan seperti itu. Betapa bodohnya orang-orang seperti itu, nggak berpikir akal sehat.
Yang bisa menolong itu bukan seorang nabinya. Yang bisa menolong itu dirinya sendiri. Karena tentang perbuatan dirinya sendiri. Tentang tingkah laku dirinya sendiri. Karena di dalam jabariyah, perjalanan umat manusia, yang berjalan berbuat itu umat manusia atau tidak para jamaah? Dipastikan umat manusia. Nabi seorang umat manusia atau tidak para jamaah? Para aulia umat manusia tidak. Para alim ulama manusia tidak. Para kiai, para ustadz, para gos-gos atau buya-buya atau habaib atau para imam itu manusia atau tidak? Dipastikan manusia. Lalu di dalam jabariyah, perjalanan umat manusia, segala sesuatu perjalanan umat manusia itu pasti ada perjalanannya. Benar atau tidak para jamaah? Nah, perjalanannya itu ada dua, perjalanan baik dan perjalanan buruk. Nabi manusia tidak? Lah perjalanannya dua atau satu? Dipastikan dua. Seorang nabi pun pasti menjalankannya ada dua macam, yaitu perjalanan baik dan perjalanan buruk. Benar atau tidak para jamaah? Lah letaknya benarnya di mana? Saya mau bertanya. Kan bingung kan jawabannya. Ya kalau perjalanan seorang nabi itu ada dua. Duanya itu perjalanan baik dan perjalanan buruk. Nah sebabnya apa? Jawabannya benar. Kan bingung. Padahal sih mudah padahal. Saya buka sajalah. Seorang nabi itu perjalanannya dua. Kadang baik, kadang buruk. Sama seperti kita. Karena udah takdirnya, udah kodratnya umat manusianya itu perjalanannya dua. Jadi segala sesuatu umat manusia, namanya umat manusia itu dipastikan perjalanannya ada dua. Titel apapun, karena udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya itu jalannya dua. Tidak ada yang satu. Kita semua ini sedang menjalankan di dalam alam dunia. Temanya pun alam dunia. Jadi kita semua ini hidup di dalam perjalanan-perjalanan yang nyata atau tidak para jamaah? Dipastikan perjalanan-perjalanan yang nyata. Lah nyatanya itu terletaknya di mana para jamaah? Ada yang menjawab sesepuh kita alam dunia. Benar itu. Jawabannya alam dunia. Letak umat manusia di dalam perjalanan-perjalanan itu hidupnya di dalam dunia. Kalau udah lahir, kalau belum lahir hidupnya di alam rahim. Karena temanya yaitu alam dunia. Segala sesuatu umat manusia itu hidupnya di dalam dunia. Alif jabar ing atasi gusti, lam jabar lam maknanya jalan. Kita semua ini hidup di dalam jalan. Lah jalannya jalan apa para jamaah? Di jalan kehidupan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini masih di dalam perjalanan kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan di dalam dunia ini, milihnya yang mana para jamaah? Ya kalau yang baik pasti baik. Kalau di dalam perjalanan kehidupan umat manusia, milihnya itu jangan yang baik. Ya kalau baik tetap baik. Sebenarnya milihnya perjalanan umat manusia itu milihnya di dalam perjalanan kemuliaan. Karena asal usul umat manusianya itu dari mulia.
Karena Gusti Allah menciptakan makhluk namanya manusia, itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Karena asal usulnya kayak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Jadi kita semua ini mulia semua. Jadi tidak ada yang baik, semuanya mulia. Karena nama mulia itu dari Sang Pencipta, jadi tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Benar ada tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Tadi jawabannya mulia, jawabannya benar. Jadi saya mau bertanya terhadap jamaah, sebabnya apa? Loh, alhamdulillah langsung dijawab. Saya belum bertanya langsung dijawab. Benar, mulia itu karena manusia, manusia itu karena mulia. Karena asal usul umat manusia dari Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalamnya itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi kita semua ini mulia. Kita semua ini di dalam pengawasan Bumi Bakti pada malam hari ini semuanya mulia semua. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Mulia semua. Nah, kemuliaan itu karena siapa para jamaah? Ya karena Gusti Allah lah. Yang mengasih namanya itu Gusti Allah, bukan ing dirinya. Kok dibolak-balik jadinya bingung. Jadi kita semua ini umat manusianya. Kalau mulia itu karena Gusti Allah, bukan ing dirinya. Para jamaah ini dibolak-balik jadinya bingung. Waktu pun dibolak-balik udah waktunya, udah lama. Jadi saya cukupkan saja tausiah pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Di sini dijelaskan para kiai ulama banyak yang salah menafsirkan. Yang harus diperbaiki apakah para ustaz, kiai dan lain sebagainya ataukah kitabnya? Sekian saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang saya bagus sekali. Yang harus diperbaiki ini kata jamaah, apakah Pak Kiainya, apakah sifatnya atau pendiriannya. Ini yang wajib diperbaiki adalah tentang pendiriannya. Karena pendirian semenjak dahulu sampai sekarang itu salah kaprah. Karena dinilai seorang para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Bila seorang nabi itu bisa menolong kita semua, itu yang salah kaprahnya. Pendirian itu salah kaprah semua. Bila bisa menolong, yang bisa menolong itu seorang nabi. Padahal seluruh umat manusia di dalam dunia ini yang bisa menolong itu entah besok itu adalah tentang perbuatan ing dirinya, bukan seorang nabinya, bukan seorang para alim ulamanya, atau kiainya, atau ustadznya, atau habaibnya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau para imamnya. Yang bisa menolong kita ini adalah ing diri kita ini, tentang perbuatannya. Jadi yang bisa menolong ini adalah perbuatan kitanya, ing tingkah laku kitanya, bukan seorang nabinya,
bukan seorang para alim ulamanya atau kiainya atau ustadznya atau gus-gusnya atau buya-buyanya atau habaibnya atau para imamnya. Seorang ulama atau kiai atau ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau seorang nabi itu tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita itu adalah dirinya sendiri. Contohnya, bila saya berbuat baik, entar yang mendapatkan kebaikan itu siapa para jamaah? Dipastikan dirinya sendiri. Bila saya berbuat keburukan, entar mendapatkan keburukannya itu siapa para jamaah? Dipastikan dirinya sendiri. Itu contoh yang udah jelas, udah gamblang. Kok seorang para alim ulamanya, kiainya, ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para imamnya masih membanggakan seorang nabinya yang bisa menolong. Itu yang saya membingungkan. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini yang bisa menolong ini 100% itu adalah dirinya sendiri, perbuatan dirinya sendiri. Bukan seorang nabinya, bukan seorang para alim ulamanya, atau kiainya, atau ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para imamnya, atau nabinya. Yang bisa menolong itu adalah dirinya 100%-nya. Hanya itu yang saya jawab. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu lagi. Cukup Pak Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Sebelum berdoa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan-perkataan saya yang kurang baik dan kurang benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila perkataan-perkataan saya di dalam tausiah-tausiah ini bermanfaat untuk masyarakat umum, syukur alhamdulillah. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan-perkataan saya ada hilafnya, karena saya ini umat manusia. Sebelum berdoa, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada malam hari ini sangat keras sekali, supaya umat manusianya itu sadar bahwa umat manusianya itu yang bisa menolong itu bukan seorang nabinya, bukan seorang para alim ulamanya, atau kiainya, atau ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para imamnya. Yang bisa menolong itu dirinya sendiri entar besok. Jadi saya pertegaskan, janganlah bersandar terhadap diri orang lain, bersandarlah dirinya sendiri. Karena yang mendapatkan itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Saya akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa rasulina Muhammad wa sallim ala jawada baraka wa ta'ala kusurasil azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama ajra masul dalik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Allahumma ghafir lana wa li walidina wa li masyaihina wa li ikhwanina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Hayyu wa Qayyum ya Alim ya Adim ya Rabbal alamin. Qayyum yarzuqu ma sya'al quwa. Ilahi anta mahsudi wa radhiya wa ufawwidu amri ila Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.